Perkenalkan, nama saya Samratul Aini Nurul Arifin dengan NIM 23810700007 dari jurusan 3A PGMI. Saya di sini akan memenuhi tugas UAS mata kuliah perencanaan pembelajaran di MISD. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan antara RPP dan modul ajar. Nah, apa sih yang dimaksud dengan RPP? RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan modul ajar memiliki perbedaan yang jelas dalam komponen dan fungsinya. Menurut Prastowo pada tahun 2015, beliau menjelaskan bahwasanya RPP terdiri dari identitas mata pelajaran, tujuan pembelajaran, materi, model, dan langkah pembelajaran. Nah, langkah pembelajaran isinya ada pendahuluan, terus inti, dan penutup, serta penilaian hasil belajar. RPP ini lebih fokus pada kegiatan pembelajaran di kelas. Sedangkan modul ajar berdasarkan Permendikbud nomor 22 tahun 2021 memiliki 3 komponen utama, yaitu informasi umum yang di dalamnya ada identitas, tujuan, dan pengembangan profil Pancasila. Selanjutnya yaitu ada komponen inti, di dalamnya ada tujuan, terus materi, strategi, media, dan asesmen pembelajaran, serta lampiran yaitu lembar kerja, bacaan, dan instrumen penilaian. Nah, modul ajar lebih fleksibel karena bisa menggunakan berbagai sumber belajar tambahan seperti video, bahan digital untuk mendukung pembelajaran berbasis proyek dan diferensiasi. Sedangkan RPP berfungsi sebagai panduan tradisional di kelas. Nah, bahan ajar lebih inovatif dan adaptif untuk mendukung pengembangan yang berpusat pada siswa. Pertanyaan kedua, mengapa sih tes diagnostik itu penting dalam perencanaan pembelajaran? Nah, jadi tes diagnostik sangat penting dalam perencanaan pembelajaran karena membantu guru memahami kesulitan dan kelemahan siswa sebelum pembelajaran. Dengan tes diagnostik, guru dapat mengetahui kondisi psikologis, emosional, dan kelemahan belajar siswa di rumah. Hal ini memungkinkan guru untuk menyesuaikan strategi pembelajaran agar lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Selain itu, tes diagnostik membantu menilai kesiapan siswa dalam menerima materi baru dengan mengidentifikasi pengetahuan dan keterampilan awal mereka. Hal ini membantu guru fokus pada area yang membutuhkan perhatian lebih, meningkatkan peluang kesuksesan akademik siswa tersebut. Tes diagnostik memungkinkan guru memberikan intervensi yang tepat bagi siswa yang mengalami kesulitan belajar sesuai dengan prinsip pendidikan diferensiasi, di mana pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan individu siswa untuk hasil belajar yang lebih optimal. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Nah, jadi perencanaan pembelajaran tema ekosistem kelas 5 MI dapat dilakukan dengan pendekatan pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Nah, yang memungkinkan siswa aktif mengekspresikan dan memahami konsep ekosistem secara praktis. Media pembelajaran yang sesuainya apa sih? Nah, medianya yang utama ada gambar dan diagram ekosistem untuk visualisasi interaksi antar komponen ekosistem. Yang kedua, ada kotak ekosistem untuk mengamati interaksi antara makhluk hidup dalam skala kecil, mendukung siswa dengan gaya belajar kinestetik. Nah, yang ketiga ada model 3D, ekosistem untuk demonstrasi interaksi antar makhluk hidup, juga cocok untuk gaya belajar kinestetik. Nah, selanjutnya penilaian yang relevan itu mencakup yang pertama ada penilaian proyek melalui pembuatan model ekosistem atau presentasi. Yang kedua ada observasi, terhadap partisipasi dan keterlibatan siswa dalam kegiatan praktis dan diskusi kelompok. Selanjutnya yaitu ada tes tertulis. Untuk mengukur pemahaman konsep interaksi antara makhluk hidup dan ekosistem. Dengan pendekatan ini, siswa diharapkan dapat lebih mudah memahami konsep ekosistem dan interaksi antara makhluk hidup.
Selanjutnya, saya akan menjawab soal nomor 4. Jika siswa hanya menghafal tanpa memahami konsep, saya akan memperbaiki rencana pembelajaran dengan mengacu pada High Order Thinking Skill atau biasa disebut dengan HOS. Nah, bagaimana sih caranya? Caranya, yang pertama yaitu saya akan merancang aktivitas yang mendorong siswa untuk berpikir kritis dan kreatif, seperti soal yang menghubungkan konsep dengan kehidupan nyata. Selanjutnya, saya akan menggunakan inquiry-based learning yang memberi siswa kesempatan untuk menemukan jawaban sendiri melalui eksperimen dan riset untuk meningkatkan keterampilan analisis dan pemecahan masalah. Nah, saya juga akan mengimplementasikan diskusi kelompok untuk memperkuat evaluasi dan sintesis yang merupakan bagian dari HOS. Selain itu, teknologi pendidikan seperti aplikasi interaktif dapat membantu siswa mengakses sumber belajar yang lebih variatif dan merangsang berpikir kritis. Terakhir, saya akan menggunakan penilaian berbasis proyek dan portofolio untuk mengukur pemahaman aplikatif siswa terhadap konsep. Nah, dengan demikian, pendekatan ini diharapkan siswa tidak hanya menghafal, tetapi juga memahami dan menciptakan solusi. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 5. Nah, guru sering menghadapi 3 kendala dalam mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam pembelajaran. Pertama, yaitu banyak guru kurang memahami nilai-nilai karakter yang harus diterapkan karena kurangnya pelatihan. Lalu, solusinya bagaimana sih? Nah, solusinya, guru perlu pelatihan tentang konsep pendidikan karakter dan cara mengintegrasikannya dalam pembelajaran sehari-hari. Yang kedua, yaitu keterbatasan waktu karena fokus pada kurikulum akademik. Nah, untuk mengatasinya bagaimana sih? Jadi, untuk mengatasinya, nilai-nilai karakter bisa diintegrasikan dalam mata pelajaran yang ada, seperti mengajarkan kejujuran dalam matematika atau kerjasama dalam eksperimen. Nah, kendala ketiga adalah kurangnya dukungan dari lingkungan sekolah dan orang tua. Lalu, untuk mengatasinya seperti apa sih? Nah, untuk mengatasi hal ini, guru perlu melibatkan orang tua dan sekolah dalam mendukung pendidikan karakter melalui pertemuan rutin dan kegiatan ekstrakurikuler. Dengan mengatasi ketiga kendala ini, pendidikan karakter dapat diintegrasikan lebih efektif dalam pembelajaran, membantu siswa berkembang baik secara akademik maupun moral. Nah, mungkin cukup sekian jawaban dari saya. Kurang dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.